Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin melakukan salah satu senario yang telah kita bahas di video kemarin, yaitu adalah akan adanya percobaan untuk melakukan fake out di bawah 60.000 dolar dikarenakan terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi di area tersebut. Dan kita sekarang telah kembali recover dan berhasil break di atas 60.000 lagi. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya, apakah ada peluang yang kemudian bisa dimanfaatkan. Semua hal tersebut akan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,13 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat di top 10 coin sendiri, sebenarnya keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, teman-teman. Hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 1,51% ke 0,534 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa salah satu data ekonomi paling penting dari Amerika Serikat yang dirilis minggu ini yaitu adalah data CPI dan juga core CPI, teman-teman. Dan sebenarnya kalau mau dibilang data yang keluar itu cenderung netral ya. Tidak terlalu buruk, tidak juga terlalu baik. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, untuk data CPI sendiri, itu memang masih mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak sebesar ekspektasi. Ekspektasinya kita melihat akan ada penurunan 0,2% dari yang 2,5 menjadi 2,3. Tetapi faktanya kita hanya mengalami penurunan sebesar 0,1% ke angka 2,4%. Diikuti juga kalau misalnya teman-teman perhatikan core CPI-nya sendiri itu justru mengalami kenaikan ya. Dari yang awalnya 3,2% menjadi 3,3%. So, secara overall saya bisa katakan ini mungkin cenderung netral gitu ya, nggak buruk amat. Karena kita melihat CPI masih mengalami penurunan walaupun tidak sebesar ekspektasi. Tapi di sisi lain juga berita yang mungkin tidak terlalu baik adalah core CPI kembali mengalami sedikit peningkatan dari 3,2 menjadi 3,3%. Nah, tetapi selama kita bisa melihat bahwa tren secara overall inflasi mengalami penurunan, harusnya itu bakalan fine-fine saja, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kalian perhatikan pun, reaksi market itu nggak terlalu signifikan juga. Itu hanya sekedar mendapatkan sideways movement ketika data CPI ini kemudian dirilis. Dan yang kedua, teman-teman, kalau kita bicara soal Bitcoin secara spesifik, maka sebenarnya ada satu data yang menunjukkan sedikit kesamaan antara pergerakan kita di tahun 2024 dengan 2020. Pada saat tahun 2020 kemarin, ketika kita mengawali pergerakan parabolik, kalau teman-teman perhatikan, salah satu data on-chain bernama Realize Cap for New Whales itu juga mengalami spike yang luar biasa tinggi. Nah, guess what teman-teman? Di tahun 2024 ini kita juga melihat hal yang serupa terjadi. Realize cap for new whales itu kembali juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menunjukkan bahwa ada paus-paus baru yang bermunculan dan melakukan akumulasi biasanya menjelang pergerakan parabolik. Dan bukan hanya ini sebenarnya data yang menunjukkan bahwa kita melihat ada kesamaan antara yang tahun sekarang dengan beberapa tahun yang lalu, tapi juga ada berbagai data dan juga indikator yang menyatakan bahwa ada potensi kita berada di area yang sama pada saat kita di tahun 2020 dan juga yang sekarang. Di mana pada tahun 2020 juga kita perlu tahu bahwa kita masih berada di pertengahan mid-cycle. Oke, kita masih berada di mid-cycle correction. Nah, pada akhirnya menjelang tahun 2021 kita start untuk mengalami rally dan mencapai puncaknya itu di pertengahan tahun 2021. Nah, dan mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman semua, kok katanya Oktober itu menjadi salah satu bulan terbaik untuk Bitcoin. Orang sebutnya sebagai Oktober gitu kan. Tetapi kok sampai hari ini tidak tercermin ya bahwa Oktober itu menjadi bulan yang terbaik untuk Bitcoin. Apakah sebelum-sebelumnya kita juga pernah melihat hal yang sama terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan.
Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, sebenarnya ya pergerakan kita di Oktober ini juga tidak jauh berbeda dengan beberapa cycle sebelumnya. Ketika kita berada di mid-cycle correction ya, teman-teman. Di mana pada saat itu ada dua cycle di sini. Oke. Cycle yang di sini menunjukkan bahwa kita ketika di bulan Oktober, baru masuk bulan Oktober ya, ditandai dengan garis di sini, itu berarti kita baru masuk bulan Oktober. Memang awal bulan itu kita mendapatkan semacam koreksi dan konsolidasi. Sebelum pada akhirnya kita mengalami rally di bulan Oktober itu, tapi sudah masuk ke pertengahan Oktober. Nah, cycle yang berikutnya kita juga melihat hal yang sama. Ketika kita masuk ke Oktober, justru kita mendapatkan apa? Bulan konsolidasi. Tetapi barulah menjelang akhir bulan Oktober, kita mendapatkan ada rally yang signifikan di sini, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, ya sebelumnya kita juga pernah melihat Oktober di awal itu biasanya juga nggak bagus-bagus banget performanya. Menjelang akhir bulan biasanya itu baru akan ada progres yang positif dan kita melihat ada apresiasi yang lumayan signifikan untuk pergerakan harga Bitcoin. Nah, ini tidak untuk mengatakan bahwa garansi kita akan mengulangi hal yang sama dengan apa yang kita lihat di sini, tapi at least kita tahu bahwa rupanya memang tidak selalu ketika kita masuk bulan Oktober itu langsung ngepam gitu. Memang kadangkala kita melihat akan ada semacam konsolidasi atau koreksi atau pullback terlebih dahulu dan menjelang akhir bulan Oktober kita baru start lagi mendapatkan ada pergerakan yang positif. Ya, itu tentunya menjadi harapan kita semua ya untuk Oktober ini juga melakukan hal yang sama. Sehingga kita para investor gitu ya bisa lega melihat Oktober itu pada akhirnya juga closing dalam keadaan hijau yang juga lagi-lagi berpotensi memperpanjang apa yang sudah kita lihat beberapa kali sebelumnya. Ketika September itu hijau, biasanya itu seluruh kuartal 4 itu hijau. Artinya Oktober, November, Desember itu harusnya hijau. Nah, tapi kalau misalnya Oktober kita kali ini menjadi merah, ya berarti data statistik tersebut terputus gitu kan, dan tidak lagi 100%. Tapi kalau Oktober ini hijau closingnya, ya kita masih ada harapan bahwa November dan Desember itu juga masih bakalan hijau gitu kan. Apalagi kita melihat November ini kita akan mengadakan pemilu ya. Melihat akan ada pemilu di Amerika Serikat yang juga secara historis menunjukkan bahwa setiap kali tahun pemilu biasanya pergerakan harga Bitcoin itu juga positif gitu. Jadi di balik semua yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, teman-teman, bahwa kita melihat Bitcoin cenderung kelihatan kesulitan ya untuk mendapatkan momentum bullish, tapi di balik semua itu kalian perlu ingat beberapa hal yang baru saja saya sampaikan. Ini kita bicara soal fakta berdasarkan statistik bahwa Oktober itu merupakan bulan terbaik untuk Bitcoin. Yang kedua juga memang biasanya di bulan Oktober di awal bulannya tidak terlalu baik, tapi menjelang akhir bulan kita akan mengalami recovery. Diikuti juga di setiap kali bulan September itu hijau, biasanya Oktober, November, Desember itu hijau. Di setiap tahun pemilu juga kuartal 4 biasanya Bitcoin performanya bakalan baik. Itu semuanya fakta, teman-teman. Itu semuanya adalah data, bukan opini saya pribadi. Jadi berdasarkan statistik sebenarnya probabilitasnya lebih tinggi bahwa kita akan melihat Oktober ini closing dalam keadaan hijau. Dan kalau misalnya kita melihat dari area likuidasi sendiri, teman-teman, sekarang saya bisa katakan sudah jauh lebih sehat ya dari apa yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Pada saat itu saya sampaikan memang terdapat cukup banyak ya teman-teman area likuidasi di area 62 sampai 61 yang telah berhasil kita jemput dan kemudian juga di bawah 60.000, sedikit di bawah 60.000, spesifiknya mungkin 59 sampai 58.500. Oke, dan kita kemarin berhasil menyentuh sampai 58.900 roughly. Dan sekarang sudah banyak sekali yang kecuci, teman-teman, likuiditas leverage-nya. Jadi sekarang keadaannya justru jauh lebih sehat daripada beberapa hari sebelumnya. Dan sekarang, kalau misalnya teman-teman perhatikan, insentifnya sudah jauh lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas karena sekarang angka likuidasi itu sangat berbanding jauh antara di bawah dan juga di atas. Di atas itu sekarang sudah terdapat banyak sekali tumpukan, terutama di area 66.800 sampai 67.000 dolar. Apakah itu akan menjadi target berikutnya oleh market maker? Bisa jadi, tetapi itu harus didukung juga dari segi price action, teman-teman. Maka juga kita selalu membahas dari segi price action. Karena semua data dan indikator yang ada, teman-teman, itu tidak bisa dipakai sendiri.
harus ditambahkan dengan beberapa hal lainnya, salah satunya adalah dari segi price action. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita kemarin itu sempat breakdown dengan sangat cepat di bawah 60.000 menuju ke area 58.900-an. Sebelum pada akhirnya kita kembali mengalami recovery. Nah, ingatkah teman-teman apa yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa selama weekly candle itu tidak close di bawah 60.000, maka setiap sentuhan ke area 60.000 itu adalah peluang untuk buy. Dan saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan buy ketika kita menyentuh ke area 58.000 atau 59. Saya secara pribadi jujur saja belum masuk ke setup apapun karena bagi saya belum ada setup yang menurut saya terlalu rapi untuk saya manfaatkan. Tapi kalau misalnya ada trader yang tipikalnya agresif, mungkin sudah ada yang sempat masuk. Nah, yang mau saya bahas di video hari ini teman-teman adalah bahwa saya udah sampaikan ini dari awal bulan ya, bahwa ekspektasi saya di bulan Oktober itu bukan adalah pergerakan yang masif ke atas, melainkan adalah bulan konsolidasi. Itu yang sudah saya sampaikan dari awal bulan. Dan ini sekarang kita sedang berprogres dan masih on track melihat senario tersebut terjadi. Kita masih dalam tahap konsolidasi. Barulah mungkin menjelang akhir bulan nanti kita akan melihat Bitcoin itu start mengalami recovery, oke? Dan mungkin closing monthly candle dalam keadaan hijau, tapi mungkin hijaunya kurang lebih hanya 1 digit. Tapi itu ekspektasi saya, teman-teman. Barulah mungkin di bulan November kita akan start mengalami rally dan diikuti Desember pergerakannya bakalan masif ke atas. Untuk sementara, saya merasa skenario tersebut masih mempunyai probabilitas yang tinggi untuk terjadi. Nah, tapi tentunya teman-teman, kita kan perlu selalu melakukan update ya. Apabila ada perubahan, tentunya kita harus melakukan evaluasi kembali. Tapi untuk sementara memang masih on track menurut saya. Nah, kalau misalnya kita bahas dari segi short term banget teman-teman, maka kita bisa melihat bahwa breakdown kemarin itu mungkin bisa dikategorikan sebagai sebuah fake out gitu ya. Dan untuk sementara di time frame 1 hour gitu ya, kita masih harus menurut saya setidak-tidaknya berhasil break di atas area 61.300. Untuk kita bisa lebih yakin ya bahwa sekarang itu bulls yang sedang mendominasi. Dan dari sana kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada konsolidasi atau semacam koreksi, maka itu bisa dimanfaatkan sebagai sebuah peluang untuk long, teman-teman. Karena berarti skenario yang kemarin kita bahas itu telah terjadi, yaitu adalah kita membuat fake out ke bawah, diikuti ada inverse head and shoulder, yang bisa jadi bentukannya nanti seperti ini. Dan ini adalah sebuah setup yang akan saya manfaatkan. Sekali lagi tentunya untuk teman-teman yang berada di VIP group, akan menjadi yang pertama tentunya mengetahui jika saya sedang mencari atau sudah mau eksekusi setup untuk longnya. Karena biasanya memang saya update di sananya paling cepat kan gitu. Kalau misalnya di YouTube kan saya harus menunggu biasa siang hari baru saya update karena memang jadwal saya seperti itu. Tapi intinya teman-teman, itu yang mau saya lihat terlebih dahulu terjadi. Idealnya kita mau melihat break di atas 61.300 dan start mendapatkan konsolidasi. Nah, jadi ada dua hal yang kemungkinan besar terjadi pada saat itu. Kita membentuk inverse head and shoulder. Yang kedua, kita juga mendapatkan ada bullish continuation pattern di time frame kecil. Sehingga ada dua alasan bagi kita untuk bisa melakukan setup long. Targetnya kemana? Targetnya ya setidaknya kita bisa kembali ke area trendline yang kemungkinan sudah terbentuk di sini teman-teman. Nah ini adalah target pertamanya. Nah kalau misalnya teman-teman yang tipikalnya konservatif mungkin bisa take profit di sekitaran area di sini. Tapi kalau kalian merasa ini akan breakout, ya saya sebenarnya tidak menyarankan kalau kita taruh take profit target itu berdasarkan asumsi ya, kita nggak mau seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian memang merasa yakin banget kita bakalan breakout, ya setidaknya mungkin kalian harus menggeser stop lossnya ke arah entry ketika kita sudah bergerak lumayan tinggi ke atas gitu ya. Apalagi kalau sudah menyentuh area trendline, ini mungkin bisa take profit sebagian dan menyisakan sisanya kalau misalnya kita breakout dan itu bisa kalian hold lebih panjang. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita tidak melihat hal tersebut terjadi gitu kan, kita melihat ada
inisiasi yang cukup bagus di sini. Ada buying pressure yang cukup besar. Tapi jika tidak bisa dibarengi oleh semacam konsolidasi, maka pergerakan kenaikan di sini itu tidak ada artinya. Oke, kita bisa aja kemungkinan bleeding out lagi seperti ini. Nah, bedakan ya teman-teman, kalau misalnya nanti kita lihat itu modelnya seperti ini, maka ini adalah peluang untuk long. Tapi jika yang terlihat justru adalah kita mengalami sell off, terus-menerus kita bleeding out seperti ini tanpa membentuk yang namanya bullish continuation pattern, maka ini berarti bukan saatnya untuk long. Kita masih harus menunggu setup berikutnya datang. Tapi so far, teman-teman, dari segi price action, saya harus katakan kita mendapatkan ada beberapa indikasi yang positif. Yang pertama, ada reaksi yang lumayan signifikan. Ketika kita menyentuh area 59, dalam waktu yang tidak lama, kita kemudian kembali break di atas 60.000. Diikuti, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame kecil, kita juga mempunyai potensi untuk kemudian membentuk inverse head and shoulder. Jadi teman-teman, kalau untuk ditanya biasnya kemana habis ini, maka short term saya masih harus katakan ya sedikit masih mengarah ke arah bullish ya. Masih mengarah ke arah bullish gitu ya. Tapi pullback berikutnya itu nanti akan menentukan nih, kira-kira pergerakan besar berikutnya itu bakalan kemana. Kalau kemudian yang kita lihat adalah semacam bullish continuation pattern, ya ini adalah clue bahwa kita akan kemungkinan mendapatkan pergerakan yang jauh lebih tinggi. Jadi setup yang kita harapkan di sini masih perlu proses mungkin kurang lebih 1 hari dari sekarang atau bahkan 2 hari. Kalau kita mendapatkan konsolidasi selama 1-2 hari ke depan, maka itu adalah peluang untuk long. Tapi kalau misalnya kita terus bleeding out ke bawah, tentunya itu bukan sebuah sign yang baik. Terlebih lagi kalau misalnya sampai kita bisa melihat daily candle itu close di bawah 60.000, yang untuk sementara belum berhasil kita lakukan. Ini agak ribet ya teman-teman kalau jelasin pakai laptop itu saya kurang terbiasa gitu. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi closing daily candle kemarin itu masih di area range 60.300 teman-teman. Nah, kalau misalnya kita berhasil close di bawah 60.000 di daily, nah itu bukan sebuah sign yang baik menurut saya. Terutama kalau misalnya weekly juga udah close di bawah 60. Kalau itu yang terjadi, mungkin saya tidak lagi akan mencari peluang untuk long. Nah, kalau teman-teman yang mau short, satu senario yang mungkin bisa saya sampaikan dan dimanfaatkan adalah jika kita breakdown di bawah 60 dan start mendapatkan semacam bearish continuation pattern. Jika itu yang kita lihat, maka itu adalah peluang bagi teman-teman untuk kemudian mencari peluang untuk short. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya kan, kita konsolidasi, ya teman-teman kemudian bisa mencari peluang untuk short. Kalau misalnya mau contoh lain lagi, ini mungkin harus saya geser cukup jauh ya. Jadi intinya teman-teman tahu lah ya apa yang saya maksud. Jadi untuk sementara, saya masih akan wait and see sampai market memberikan saya clue berikutnya bahwa indikasi pertama sudah terjadi bahwa kita mendapatkan fake out itu adalah hal yang positif. Tapi yang kedua yang perlu kita cari adalah bullish continuation pattern. Jika itu yang kita lihat, itu akan saya manfaatkan. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.